Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyusunan soal untuk ujian online menggunakan WhatsApp dan Google Form. Nah, penyusunan soal ini kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kita sebagai panitia, selanjutnya penyusunan soal oleh guru mata pelajaran. Baik, langsung saja kita masuk ke video yang pertama. Peran panitia dalam pelaksanaan ujian online ini hanya menyediakan kerangka soal yang akan di-share ke setiap guru mata pelajaran. Langkahnya, buka browser, kemudian aktifkan Google-nya, kemudian aktifkan akun yang akan kita gunakan sebagai server untuk ujian nanti. Kemudian kita masuk ke Google Drive, lalu buat formulir dengan cara klik tanda plus, kemudian lainnya, kemudian Google Formulir. Maka akan muncul sebuah tampilan seperti ini. Formulir tanpa judul ini kita ubah menjadi nama pelajaran yang akan diujikan. Contoh IPA. Di sini. Langkah selanjutnya kita lakukan pengaturan dengan klik setelan. Kemudian pada bagian umum, bagian ini yang perlu kita setting adalah bagian ini saja kita aktifkan. Tujuannya apa? Agar setiap siswa hanya bisa mengerjakan satu kali saja. Sebab kalau ini dinonaktifkan, siswa tersebut bisa mengerjakan berkali-kali. Ini mungkin kalau kita membuat soal untuk latihan, statusnya dinonaktifkan. Tetapi kalau untuk ujian, sebaiknya ini diaktifkan. Untuk presentasi, di bagian acak urutan pertanyaan ini mungkin bisa kita gunakan. Kalau diaktifkan seperti ini, nanti soal yang muncul setiap siswa itu urutannya akan berbeda-beda. Hal ini mungkin bisa untuk meminimalisir terjadinya kecurangan pada siswa. Pengaturan selanjutnya, ini adalah pengaturan yang paling penting, adalah aktifkan bagian ini. Jadikan ini sebagai kuis. Nah, kalau ini diaktifkan, maka nanti formulir yang akan kita buat itu akan bisa melakukan koreksi secara otomatis. Selanjutnya pada bagian rilis nilai, kita pilih nanti saja. Supaya setelah siswa mengerjakan, dia tidak langsung tahu berapa nilai yang didapatkan. Kemudian responden dapat melihat ini kita nonaktifkan semuanya. Kalau sudah seperti ini, kita kembali ke bagian umum. Nah, di sini muncul kumpulkan alamat email. Ini sepertinya tidak usah kita aktifkan karena penulisan email itu juga memerlukan waktu yang menurut saya kurang efektif. Kalau sudah, kita simpan, kembali lagi ke bagian ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan pengaturan di bagian pertanyaan. Nah, di sini ada titik sebanyak 6, kita klik di sini. Kemudian kita langsung menuju ke kunci jawaban. Kita tentukan poinnya berapa untuk setiap soal yang akan kita tampilkan. Nah, perlu diketahui, untuk poin di Google itu adalah angka utuh, artinya tidak ada koma-koma. Contohnya angka 1, 2, 3, 5, 10, 20, dan seterusnya. Tapi kalau 1,5 itu akan tidak terdeteksi nantinya. Klik selesai, kita aktifkan wajib diisi ini. Artinya bahwa semua soal yang kita sampaikan ke siswa itu wajib untuk diisi. Kita klik
titik 3 di bagian ini ada beberapa pilihan. Yang pertama deskripsi, buka bagian berdasarkan jawaban, kemudian acak urutan opsi. Nah, di sini yang perlu diaktifkan adalah acak urutan opsi ini. Nah, ini bertujuan agar soal yang muncul opsinya itu berbeda-beda antara anak satu dengan anak yang lain. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kecurangan juga seperti yang tadi aktifkan. Nah, kalau udah seperti ini, kita klik bagian duplikasi ini sebanyak jumlah soal yang ditentukan, sampai 25, 30, atau bahkan sampai 50. Nah, kalau sudah, kita close bagian ini. Kita masuk ke bagian drive yang depan, kemudian kita refresh. Nanti akan muncul sebuah file dengan nama IPA, sama seperti yang barusan kita bikin tadi. Kita klik kanan di sini. Klik kanan, kemudian kita klik bagikan. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, langkah yang kita lakukan adalah klik ganti di sini. Klik ganti ini kita rubah, maka muncul seperti ini. Kemudian yang tadinya dibatasi kita rubah menjadi siapa saja yang memiliki link. Kemudian kita klik selesai, lalu klik kanan, klik lagi bagikan, kemudian salin link, dan selesai yang atas. Nah, kita buka WhatsApp, kemudian kita cari guru yang bersangkutan. Kalau udah ketemu, kita pastekan linknya, kita kirim. Nah, sampai sini tugas panitia untuk sementara selesai. Setelah panitia mengirimkan link kerangka soal kepada kita, langkah kita selanjutnya adalah membuka WhatsApp menggunakan komputer. Di sini saya menggunakan WhatsApp web. Kemudian kita cari link tersebut. Setelah ketemu, kita klik. Maka nanti akan muncul sebuah formulir kosong dengan nama IPA. Nah, di sini kita tinggal memasukkan soal yang sudah kita siapkan. Bisa ditulis secara langsung seperti ini contohnya. Ikan bernapas menggunakan titik, dan opsinya kita jawab paru. Kemudian kita enter, jantung, kemudian kulit, kemudian insang, dan yang terakhir menggunakan ekor. Setelah pertanyaan sudah kita tulis, kemudian optionnya juga sudah kita tulis secara lengkap, kemudian kita tentukan jawabannya dengan cara klik kunci jawaban di sini, kemudian kita cari jawaban yang benar, lalu kita klik selesai. Nah, cara yang kedua, apabila kita sudah menyiapkan soal dalam bentuk file Word, kita bisa lakukan copy paste. Contoh di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal. Ini saya copy, kemudian saya pastekan di soal nomor 2. Tinggal klik Ctrl+V, maka soal sudah masuk ke sini. Nah, untuk jawaban optionnya kita klik semuanya seperti ini, kita Ctrl C, kemudian kita klik di opsi 1, kita pastekan, nanti akan tercopy di sini secara berurutan sesuai dengan baris yang ada. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan jawabannya yang mana. Anggap aja jawaban yang benar adalah yang B, kemudian selesai. Nah, sekarang gimana kalau seandainya soal itu ada
bentuk gambarnya. Contohnya seperti ini. Nah, hasil pengukuran adalah ini nih. Nah, langkahnya yang pertama kita copy dulu soalnya, kemudian kita pastekan ke dalam pertanyaan tadi, pertanyaan nomor 3. Nah, kemudian untuk gambarnya kita klik di sini. Klik di sini. Nah, dari sini kita kembali lagi ke soal yang tadi. Di sini kita copy, kita save. Caranya kita bisa menggunakan snipping tool. Kita cari aja snipping, kemudian kita klik ini di snippingnya, kita klik new. Nah, kalau sudah agak gelap seperti ini, agak transparan seperti ini, kita blok gambarnya tersebut. Kalau sudah seperti ini, kita save. Kita tentukan di mana letaknya, kita nyimpan di picture, kemudian kita kasih nama 11. Udah selesai. Kita kembali lagi ke formulir tadi, kita cari ini, kita cari tadi di picture, kemudian 11 ini. Nah, kita tunggu upload. Selesai, kita akan muncul di sini. Nah, selanjutnya untuk opsinya kita pastekan seperti yang tadi. Kita copy, kemudian kita masuk lagi ke form, kemudian kita pastekan. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan kuncinya, kunci jawabannya. Kunci jawaban di sini itu anggap aja yang E. Selesai. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tidak usah melakukan penyimpanan karena di Google Formulir itu bisa dilakukan penyimpanan secara otomatis. Maka tugas kita sebagai seorang guru dalam membuat soal ujian itu sudah selesai. Kita close, kemudian kita kasih balasan ke panitia, kita laporan bahwasanya soal IPA sudah siap kita kirim. Selesai tugas kita dalam menyusun soal ujian online posisi sebagai guru.